Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran fisika medan magnet pada part 2 atau pertemuan kedua. Silahkan siapkan peralatan kalian anak-anak, dicatat mana yang perlu dan dicatat juga tugas yang nantinya akan kami berikan. Pada pertemuan kali ini yaitu gaya pada pengantar berarus listrik atau gaya magnet. Ini ada gambar, tak hapus dulu aja ya. Ada magnet, kemudian ada penghantar. Kalau penghantar diberi arus, maka pada penghantar ini bekerja sebuah gaya yang dinamakan gaya Lorentz. Penghantar yang berada dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya ini tergantung dari kuat arus listrik, kemudian kuat medan magnet dari magnet yang ada ini, kemudian yang ketiga adalah panjang penghantar. Kemudian dirumuskan F sama dengan B medan magnet, I besarnya arus, sedangkan L adalah panjangnya penghantar. Sedangkan sin theta adalah sudut antara arah medan magnet dengan arah arus. Demikian juga rumus yang kedua, F gaya sama dengan Q kali V kali B sin theta, di mana Q adalah arah muatan listrik, V adalah arah atau kecepatan, V adalah kecepatan pergerakan muatan, sedangkan B adalah besar medan magnet. Sin theta, sudut theta adalah sudut antara arah muatan Q dengan arah medan magnet, sehingga arus atau muatan yang mengalir di antara dua medan listrik ini akan merasakan gaya, yaitu gaya listrik besarnya tadi. Berikutnya arah gaya magnet. Kalau tadi dikatakan dua buah magnet, kemudian ada arus, ada yang mengalir, maka akan ada gaya. Arahnya ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Nah, ini ada arah arus ke atas, ditunjukkan dengan tangan ibu jari ke atas ini, sedangkan arah medan magnet ditunjukkan jari yang keempat ini. Nah, arah gayanya arah telapak tangan. Perhatikan, ini adalah kaidah tangan kanan. Ibu jari, lagi, ibu jari arah arus, arah magnet dari U ke S, arah jari keempat yang lurus, sedangkan arah telapak tangan adalah arah gaya magnet. Ya, seolah-olah penghantar ini terdorong ini ke mendekati. Kalau arah arus ke atas, medan magnet misalkan dari kanan ke kiri dengan kaidah tangan kanan, maka telapak tangan kanan kita mengarah ke kita atau menuju ke kita. Kembali kepada yang atas tadi. Nah, ini tadi. Kalau kamu perhatikan, pas bergerak menjauh, maka dia gerak ke bawah. Pas arus bergerak mendekat kita, nah, penghantar ini terdorong ke atas. Itulah pengertian arah gaya Lorentz. Sekarang contoh soal. Sebuah muatan positif bergerak di bawah sebuah kawat arus listrik. Ini soal nomor 28 dalam buku kalian. Yang arah arusnya searah arus X positif. Ini arah arus.
Kemudian muatan bergerak searah dengan arah arus listrik. Ternyata muatan ke kanan juga. Berarti ini perpaduan antara arus yang mengalir menghasilkan medan magnet. Kaidah tangan kanan medan magnet ini berputar begini. Nah, berarti di bawah ini menjauh ke sana. Sedangkan arah arah muatan bergerak ke kanan. Ingat, kalau arah muatan yang bawah ini berkanan, berarti dianggap arah arus ke bawah, ke kiri. Saya ulang lagi, dari akibat I ini di bawah ini berputar ke sana, medan magnetnya ke sana masuk, berarti seolah-olah B-nya ke dalam. Kaidah tangan kanan kita arahkan yang 4 jari menjauh atau masuk ke bidang buku. Arah arus ke kiri. Arah arus dari mana? Arah muatan ini. Arah muatan ke kanan. Berarti arah arus, ulangi, muatan bergerak searah dengan arus listrik. Nah, muatan ini bergerak ke sini. Berarti arah arus ke kiri. Jempolnya diarahkan ke kiri. Jari keempat tadi mengarah ke kanan, maka jawabannya adalah Y negatif. Y negatif jawabannya adalah B untuk soal ini. Sekarang yang nomor 28, anak-anak. Sekarang perhatikan. Sebuah kawat PQ, nah ini, diletakkan di dalam medan magnet, mungkin seperti gambar. Nah, medan magnet yang silang ini berarti ibu jari kita juga diarahkan menuju ke gambar atau menjauhi kita. Kemudian kalimat di bawahnya, jika kawat dialiri arus dari Q ke P, lah berarti jempolnya mengarah ke sana. Tangan kita diarahkan menjauh, jari keempat, ibu jarinya arahnya ke kiri, berarti telapak tangan kita ke bawah. Nah, kalau saya gambarkan begini, ibu jari menjauh ke sana, maksud saya menuju buku. Ibu jarinya ke kiri, ulangi, jari keempat menjauh, ibu jarinya ke kiri, maka telapak tangan kanan kita arahnya ke bawah. Kalau ke bawah, maka jawabannya adalah A. Ini soal nomor 28 dalam buku kalian anak-anak. Sehingga satu persatu nanti akan saya gambarkan dengan tangan. Kalau pertemuan hari ini mungkin 2 ini. Nah, ini nanti kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti itu. Sekarang penggunaan gaya magnet. Gaya magnet yang timbul pada pengantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya motor listrik itu kipas angin. Alat ukur listrik, voltmeter yang ada jarumnya itu. Nah, inilah contoh dari motor listrik atau kipas angin. Ada kumparan di sini, ada magnet O dan S. Kalau diberi arus, maka arusnya mengalir sini. Maka dia akan berputar terus. Berputar itu karena ada gaya yang mendorong penghantar tadi mengalir. Itu contoh dari penerapan gaya magnet pada motor listrik. Contohnya motor listrik kipas angin bisa bergerak dan sebagainya. Fungsi komutator di sini adalah arus listrik mengalir pada loop tidak berbalik arah sehingga loop dapat terus berputar. Ini intinya membalik arus yang sebelah kiri positif terus. Kalau berputar akhirnya ditukar. Kemudian alat ukur listrik. Contohnya ini, ada kumparan diberi arus listrik. Ada magnet U dan S. Semakin besar arusnya, maka daya dorongnya juga semakin besar. Sehingga skala yang ditunjuk akan bergerak ke kanan. Di contoh alat ukur listrik, jadi bergeraknya itu karena ada gaya magnet. Itulah prinsip kerja alat ukur listrik.
Jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar. Itu tadi yang motor listrik. Namun kumparan tidak dapat berputar terus karena bertahan oleh sebuah pegas. Ini alat ukur listrik ya. Berputarnya sopir akan menggerak jarum menuju angka. Besarnya putaran yang kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka. Sehingga besarnya penyimpangan itu dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Terima kasih. Anak-anak, terus tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugas kalian mencatat gaya pada pengantar listrik. Nah, ini tolong dicatat rumusnya semuanya. Terus tolong tambahi gambar tangan yang menunjukkan arah. Saya ulang lagi, gambar tulisan ini ditulis, terus ini ditulis sampai ini, dilanjutkan gambar yang ini. Nah, pas ada tangan ini, gambar ini tolong digambar juga di bawahnya ya, satu halaman. Terus dikirim pada alamat link yang ada pada di bawah YouTube ini. Demikian anak-anak, tugasnya sangat sederhana, yang penting kalian punya catatan, motivasi. Berikutnya, pertemuan ketiga, kita nanti akan membahas soal-soal yang ada di uji kompetensi pada bab ini. Demikian anak-anak, terima kasih, mohon maaf, tetap belajar, mudah-mudahan minggu depan kita bisa belajar tatap muka. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.